Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Permatasari dengan NIM 20042048 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada materi mata kuliah Keuangan Negara ini yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri dengan Bu Yulia Hanuselina, saya akan membahas dua materi. Baiklah, pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai sifat barang publik dengan implikasi pengelolaan barang publik. Baiklah, teman-teman sekalian, kita masuk yang pertama kepada sifat barang publik, di mana barang publik itu adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki dua sifat. Yang pertama sifat non-eksklusif dan yang kedua sifat non-rival. Baiklah, untuk sifat non-eksklusif itu adalah salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lainnya. Apakah barang orang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak? Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian tentu saja dapat dimungkinkan. Pertahanan nasional merupakan contoh standarnya. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar ataupun tidak. Barang non-eksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif, seperti mobil atau film, di mana pengecualian merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut. Sifat yang kedua yaitu sifat non-rivalitas, di mana sifat ini menjadi karakter dari barang-barang publik. Barang-barang non-rivalitas adalah barang di mana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marginal nol. Pada pembagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marginal. Misalkan, tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna dari barang semacam itu adalah non-rivalitas atau non-persaingan, sehingga tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marginal sosial dari produksi sebesar nol. Konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsinya. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua kita masuk kepada implikasi pengelolaan barang publik. Walaupun barang publik tidak selalu diartikan sebagai barang yang diproduksi oleh pemerintah, namun pada awalnya karena sifat barang publik yang unik, yang menjadi tidak mungkin dialokasikan ke dalam mekanisme pasar. Sebagai contoh, seperti sistem hukum, pertahanan nasional, pemerintahan, marka jalan, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Kemudian negara dalam praktiknya tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis karena kebijakan yang nantinya dikeluarkan harus benar-benar berdasarkan respon atas public affair dan perwujudan public need. Sehingga tidak mungkin di satu sisi mengizinkan negara bergelut dengan kalkulasi profit karena negara tidaklah sama dengan perusahaan besar. Begitupun sebaliknya, bahwa seorang pengusaha tidak bisa menjadi seorang pemberi formulasi dalam kebijakan ekonomi. Karena sifat barang publik yang unik inilah, maka muncul dua alasan mengapa sebaiknya barang publik penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu tidak boleh ada unsur persaingan dalam mendapatkan barang publik. Masyarakat seharusnya diberikan keleluasaan dalam memperoleh atau menggunakan barang publik. Dalam mengkonsumsi barang publik, seseorang tidak berhak menghalangi orang lain untuk ikut mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan masyarakat terhadap barang publik. Masyarakat tidak boleh mengeluarkan sejumlah uang dalam memanfaatkan barang publik yang tersedia. Penghargaan masyarakat terhadap kualitas penyediaan barang publik dapat diukur dengan tingkat kepuasan dalam penggunaannya dan sejauh mana kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan memilikinya. Misalnya, dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau atau HTH. Intensitas pengunjung yang datang setiap hari dapat menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung atas tempat tersebut, serta kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanannya juga merupakan suatu penghargaan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Pembatasan atas penggunaan dan manfaat suatu barang publik dapat mengurangi total kesejahteraan masyarakat yang ingin menikmatinya.
Mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini, dan untuk daftar pustaka yang saya pakai pada materi kali ini yaitu pertama modul ekonomi publik bagian keempat yaitu mengenai teori barang publik. Yang kedua buku implementasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan public good. Baiklah, mungkin sekian presentasi materi keuangan negara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.